Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama ulasan tentang materi tersebut. Nah, kita langsung ke pengertian terlebih dahulu ya tentang apa itu interaksi. Interaksi bisa juga dikatakan sebagai berhadapan langsung atau hubungan timbal balik atau cara komunikasi seseorang dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi, misal contoh nyatanya kita dengan keluarga kita di rumah. Terus kemudian kita terjadi komunikasi. Nah, itu juga kita sudah melakukan sebuah interaksi, yakni interaksi sosial. Dalam praktiknya, seseorang atau individu itu tidak hanya berinteraksi pada satu aspek saja, melainkan terdiri dari beberapa aspek ya, meski kita tidak menyadari itu secara langsung. Oke, aspek yang pertama, interaksi yang pertama yakni interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budayanya. Yang keempat, yakni interaksi manusia dengan lingkungan ekonominya, serta yang tak kalah penting pada zaman globalisasi ini yakni interaksi manusia dengan teknologi yang berkembang di sekitarnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu interaksi manusia dengan alam ya. Jadi ada beberapa kaitan atau kenapa kok manusia itu berinteraksinya dengan alam. Yang pertama yakni karena lingkungan alam itu mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, di daerah pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai area pertanian sayur, buah, dan lain sebagainya. Yang kedua, di daerah pesisir dimanfaatkan sebagai area budidaya ikan. Nah, jadi pemanfaatan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Contoh kebutuhan pangan, sandang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, lingkungan alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya bagaimana? Secara real ya, kita bisa menggunakan bensin, terus kemudian LPG untuk masak, solar, dan lain sebagainya. Itu didapatkan dari alam ya, dari asalnya minyak bumi yang dibor. Itu tanpa adanya minyak bumi, tanpa adanya pengeboran minyak, kita tidak bisa memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan tentang energi itu tadi. Yang kedua, kita bisa menggunakan kursi, terus kemudian ada pintu, terus kertas. Nah, itu dari mana? Ya dari kayu yang ditebang, terus kemudian diolah menjadi barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita ke interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Jadi, interaksi manusia pada lingkungan sosial ini ada 3 jenis ya, yakni antar individu dengan kelompok, dan kelompok. Contohnya kalau antar individu antara si A dengan si A gitu. Saling berjabat tangan atau saling bertemu, saling telepon, itu termasuk salah satu contoh interaksi sosial. Terus kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya kalau kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebelum pandemi ya, seperti itu termasuk salah satu contoh dari interaksi sosial. Yang ketiga, yakni interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh saat kita melakukan diskusi di kelas. Di kelas kan terbentuk kelompok-kelompok, terus kemudian antar kelompok ini saling berdiskusi atau saling bertukar ide topik yang dibahas. Itu merupakan salah satu contoh real nyata interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, setiap interaksi atau setiap apa yang telah kita lakukan pasti ada dampaknya ya, baik itu dampak positif maupun negatif. Nah, untuk dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam juga ada dua, ada dampak positifnya dan negatif. Salah satu contoh dari dampak positifnya, yang pertama kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, terus kemudian keaslian alam dan habitat hewan terjaga. Yang ketiga, berbagai tanaman untuk kebutuhan pokok dapat tumbuh subur karena itu tetap dijaga oleh manusianya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, namun di sini juga ada dampak negatifnya ya, yakni yang pertama, terjadi tanah longsor akibat banyak pohon yang ditebang. Alam menjadi rusak dan hancur, terus kemudian hancurnya tanah dan lapisan akibat pengeboran, seperti itu.
Nah, yang tak kalah penting di sini juga ada dampak positif dan negatif dari interaksi sosial yang kita lakukan ya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, kita bisa tahu cara bergaul yang masyarakat yang baik itu yang bagaimana. Terus kemudian kita juga tahu unggah-ungguh yang baik yang dirasa baik bagi lingkungan itu bagaimana. Terus kemudian kita juga bisa tahu keberagaman apa saja, sehingga tidak membeda-bedakan. Tujuannya itu begitu, kita berinteraksi dengan lingkungan sosial. Namun dampak negatifnya banyak sekali ya. Kadangkala kita saat melakukan interaksi sosial di lingkungan kita itu sering terjadi perselisihan dan persaingan. Akibat dari apa? Antar individu satu maupun kelompok satu itu kadang pemikirannya tidak sejalan. Sehingga untuk mengantisipasi itu, alangkah baiknya kita harus tahu dulu seluk-beluk permasalahan tanpa harus langsung menuduh atau menilai yang jelek seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk materi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, khususnya untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.